Oke. Terus saya mau absen dulu. Saya share screen. Share. Oke. Yang pertama, Ihsan Abdul Aziz. Hadir, Bu. Hadir. Diva. Hadir, Bu. Oh, hadir. Oke. Aulia ada ya. Hadir, Bu. Muhammad Zufar Afif. Belum ada. Dean Arya. Belum ada. Andia Pramesti. Hadir ya. Hadir. Siva Ma'arif. Belum ada. Nuha. Nuha Hadir, Bu. hadir. Raimas. Rai belum ada. Johan Iman Hadir, Bu. hadir. Aldri hadir ya. Hadir, Bu. Hadir. Relina Hadir, Bu. hadir. Mela hadir. Hadir, Bu. Mela hadir. Muhammad Jihad Al-Zikri. Belum ada. Ahmad Sabit Hadir, Bu. hadir. Yandi hadir. Robi. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Andi hadir, Bu. Oh ya, hadir. Iya. Rian Hadir, Bu. hadir. Syamil belum ada. Aldi Agung Hadir, Oh, Bu. hadir. Agung Hadir, Bu. hadir. Oke. Jadi yang belum ada Syamil, Jihad, Raimas, Syifa, Dean, sama Zufar Afif. Nah, si Rai ada lagi masalah kah? Yang mereka lagi ke kampus, Bu. Siapa? Jihad, Rai, seperti itu. Samil Oh, lagi ke Telkom. ngapain? Ngetek apa? Ngetek video Ngetek video buat? virtual FIT, Bu. Buat maba. Oh gitu. Acara apa? Iya. Apa, Bu? Acara apa? Acara apa? Masuk tem saya biaya. Masuk. Mungkin. Tapi harusnya dia izin sama ibu dulu kalau misalnya dia memang nggak hadir. Itu dari tadi pagi dia, Bu, ke kampus. Oh gitu. Maksudnya dari himpunan kah? Dari acara apakah? Masuk acara himpunan situ, Bu. Oh gitu. Bertiga. Bertiga. Paling bentar di telepon aja, Bu. Ya, kalau di telepon masuk. Bertiga itu tadi siapa? Jihad, Rai, Rai sama Samil. Oh ya, oke. Berarti yang nggak ada ini Zufar Afif sama Dean Arya. Oke. Super Afif baru masuk itu, Bu. Baru masuk? Oh iya, baru masuk. Oke, ya lumayan juga ya. Ini sore-sore soalnya. Ya, yang selanjutnya saya mau share screen. Share screen aja lah. Nah, ini kok susah sih. Nah, pertemuan hari ini adalah saya akan menyampaikan ringkasan kira-kira mata kuliah kecerdasan buatan. Nah, jadi konsep-konsep dasarnya yang akan kita pelajari selama
kira-kira 1 semester ini, gitu ya. Nah, sebagai review yang kemarin saya sampaikan, gitu ya, yang namanya artificial intelligence yang akan kita pelajari itu di bagian machine learning. Kemudian di dalam machine learning sendiri nanti yang akan dipelajari itu adalah deep learning. Nah, kemudian kita akan mempelajari juga tentang vision-nya. Jadi vision-nya nanti ada image recognition. Kemudian yang selanjutnya adalah searching, ya, searching. Nah, itulah topik-topik yang akan kita pelajari dan juga nanti kita coba, kita adakan praktikumnya, ya. Nah, itu sebagai review tentang topik-topik yang akan kita pelajari di dalam kecerdasan buatan. Nah, jadi yang akan dibahas hari ini adalah bagaimana memahami konsep dari AI-nya sendiri, kemudian searching, computer vision, machine learning, dan deep learning, gitu ya. Nah, ini konsep dari artificial intelligence. Nah, ini konsepnya sih sebenarnya ini ada Turing test, gitu ya. Secara konsep, nah ini adalah Turing test adalah metode pengujian dari kecerdasan, ya. Nah, ini adalah proses uji ini melibatkan seorang penanya, dalam hal ini manusia, dan 2 objek yang ditanyai. Kemudian ada pemrosesan simbolik. Nah, ini sifat penting dari AI adalah bahwa AI ini merupakan bagian ilmu komputer yang melakukan proses secara simbolik dan non-algoritmik dalam penyelesaian masalah. Nah, heuristik ini adalah sebuah konsep yang digunakan, yaitu strategi untuk melakukan proses pencarian ruang problem secara efektif. Nah, kemudian konsepnya itu adalah dia inferensi atau menarik kesimpulan. Nah, ini di mana AI itu mencoba membuat mesin memiliki kemampuan berpikir atau mempertimbangkan, termasuk di dalamnya proses inferencing, ini berdasarkan fakta-fakta dan aturan, nah dengan menggunakan metode heuristik dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya, konsepnya adalah pencocokan pola atau pattern matching. Itu adalah berusaha untuk menjelaskan objek, kemudian kejadian atau event, atau proses, ini dalam hubungan logik atau komputasional. Nah, jadi bagaimana sih AI itu bekerja? Nah, ini adalah bagian terpenting dari artificial intelligence. Nah, yang pertama itu adalah knowledge base atau basis pengetahuan. Nah, di situ isinya itu adalah fakta-fakta, kemudian teori atau pemikiran yang berhubungan antara satu dan lainnya. Kemudian di dalam AI sendiri itu ada inference engine, yaitu kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman. Nah, tentu saja di dalam AI sendiri itu pasti ada input dan ada output-nya, gitu ya. Nah, inputnya adalah misalnya sebuah masalah, tergantung masalahnya apa. Jadi kalau misalnya nggak ada masalah, itu nggak akan ada sebuah solusi lah atau sebuah AI, gitu ya. Jadi pada hakikatnya ya setiap masalah itu ada solusi. Seperti itu. Nah, ini yang paling penting, pokoknya ada knowledge base. Nah, itu dan juga inference engine. Nah, kemampuan untuk menarik kesimpulan.
Nah, ini analoginya untuk basis pengetahuan atau knowledge base. Nah, ini adalah kumpulan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh manusia. Nah, contohnya ini adalah jika saya makan sambal ditambahin itu lebih dari 5 sendok, itu nanti saya sakit perut gitu ya. Kemudian misalnya nih base-nya ini jika kuliah mulai jam 8 dan saya berangkat dari rumah 7.45, maka akan terlambat gitu ya. Nah, jika X sama dengan 75 misalnya, maka Y sama dengan 100. Nah, itu adalah ceritanya kumpulan pengetahuan dan pengalaman gitu ya. Nah, itu didapatkan dari pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi gitu ya. Nah, makanya fakta-fakta itu penting gitu ya, dan juga pengalaman-pengalaman itu penting. Nah, jadi seorang manusia sih ya gitu ya, apa istilahnya, yang banyak pengalaman gitu ya, dan juga yang pasti banyak belajar gitu ya. Begitu pula dengan yang namanya kegagalan gitu ya. Jadi jangan takut untuk gagal gitu, karena dari sana kita bangkit gitu ya. Nah, inferensi ini adalah kemampuan manusia ini untuk menalar berdasarkan pengetahuan atau pengalaman yang dimiliki apabila muncul suatu fakta. Nah, ini sebagai contoh, ini pengetahuannya ya. Nah, ini kalau saya makan sambal itu ngambil lebih dari 5 sendok, nah pasti itu akan sakit perut. Nah, faktanya itu adalah saya tadi menambahkan sambal itu 10 sendok, sehingga akibatnya itu adalah perut saya sakit. Nah, jadi ada pengetahuannya itu berdasarkan pengalaman gitu ya. Nah, faktanya, masalahnya ada gitu ya. Ternyata saya makan 10 sendok. Nah, kesimpulannya ya udah pasti sakit perut gitu ya. Nah, jadi secara garis besar, secara analoginya itu yang namanya kecerdasan buatan gitu ya. Itu yang jelas adalah kita mengumpulkan data-data berdasarkan pengalaman. Nah, setelah itu data-data itu penting. Kemudian yang selanjutnya adalah kita punya inputnya dan nanti akan disolusikan gitu ya. Jadi kita itu harus punya data awal, intinya sih seperti itu. Data awalnya apa, kemudian inputnya apa, outputnya apa gitu. Nah, nanti ada solusi gitu. Nah, itulah yang paling penting dalam kecerdasan buatan. Nah, terlebih apapun konsepnya, mau nanti ceritanya machine learning, mau nanti ceritanya searching, mau nanti computer vision, ataupun cabang-cabang AI yang lainnya gitu ya. Nah, yang paling penting adalah kita punya data, kita punya input dan juga punya output gitu. Itu yang paling penting. Nah, jadi cuma beda algoritmanya saja. Nah, seperti salah satu cabang dari AI ini ya, searching ya. Oke. Nah, searching. Nah, searching ini apa sih? Nah, ini adalah salah satu algoritma untuk mencari ya, namanya juga search, pasti untuk mencari ini kemungkinan penyelesaian. Nah, ini biasanya dijumpai oleh peneliti di bidang AI. Nah, yang didefinisikan di dalam
permasalahan searching itu biasanya adalah satu, itu adalah mendefinisikan suatu state atau ruang keadaan. Yang kedua adalah menerapkan satu atau lebih state awal, kemudian adalah menetapkan satu atau lebih state tujuan, dan menetapkan rules. Nah, jadi untuk searching, tetap ya kita punya datanya apa, gitu ya. Ada inputnya, itu adalah state awal, dan ada outputnya, state tujuan. Nah, terdapat ini beberapa metode di dalam searching ya. Jadi ada blind informed search atau uninformed search, apapun lah, pokoknya pencarian buta atau tanpa informasi. Jadi kita nggak tahu gitu ya. Kemudian ada pencarian heuristik atau dengan informasi gitu ya, atau informed search. Nah, ini yang muncul ini di dalam teknik pencarian itu adalah yang pertama arah dari search sendiri. Nah, kemudian adalah topologi proses search-nya dan juga penggunaan fungsi heuristik untuk memandu proses tersebut. Nah, arah search sendiri ini ada yang maju, ada juga yang mundur. Jadi kalau maju itu dari state awal atau dari keadaan awal, kalau mundur itu dari keadaan dari goal-nya dulu. Nah, itu untuk search. Nah, search sendiri dimodelkan. Nah, dimodelkan atau topologinya itu biasanya bentuknya tree atau graph. Graph atau tree. Sama-sama ya. Itu kira-kira ada di matematika diskrit ya. Nah, bagaimana menggambarkan graph, bagaimana menggambarkan tree gitu ya. Nah, nanti kita praktikum ya minggu depan. Minggu depan. Iya benar, hari Selasa ya. Nah, tree, yang namanya tree itu adalah graph yang dimana dua simbol itu memiliki paling banyak satu lintasan yang menghubungkannya. Jadi dia tidak ada loop. Nah, kalau graph beda lagi ya. Ada graph berarah dan tidak berarah. Nah, evaluasi ini sebuah pencarian, ini pasti akan sangat kompleks, jadi tergantung. Nah, ini dasar pengukuran dari evaluasinya adalah seberapa cepat ini menemukan penyelesaian dan penyelesaian yang baik. Nah, kecepatan search-nya sendiri ini ditentukan oleh panjang lintasannya atau jumlah sesungguhnya dari penelusuran node ya. Jadi kalau searching kalau searching itu biasanya bentuknya di sini topologinya itu adalah tree dan graph. Nah, untuk performa sendiri ada beberapa kriteria yang untuk sebagai standarnya performanya. Jadi yang pertama adalah completeness nih. Jadi apakah solusi itu bisa ditemukan, kemudian adalah berapa lama waktu yang diperlukan, kemudian time ya, kemudian ada space. Nah, berapa banyak memori yang dibutuhkan dan optimally. Jadi apakah solusi tersebut adalah solusi yang terbaik. Jadi kalau gampangnya, misalnya search itu kita punya node, misalnya kota-kota ya, kota-kota di Indonesia. Atau gampangnya gini, dari Bandung kita mau ke Jakarta. Dari solusi ya, kita mau ke Jakarta. Ada beberapa jalan ya. Jadi ke Jakarta itu ada yang via Puncak. Via Puncak, ada yang via Purwakarta gitu ya, dan juga misalnya pakai tol. Nah, jadi
solusi yang terbaik itu juga tergantung nih maunya seperti apa. Misalnya nih ya, kita butuh yang tercepat gitu ya. Yang tercepat ya jelas itu udah pasti pakai tol gitu ya, karena ya jalan tanpa hambatan gitu ya. Nah, terus atau misalnya ada solusi yang diminta lain, misalnya seperti itu. Oh ya, kita bisa lewat puncak misalnya untuk mendapatkan ya istilahnya apa ya, sensasi kesegaran lah ya gitu ya. Walaupun ya muter-muter juga sih sebenarnya, tapi tetap tujuannya adalah ke Jakarta misalnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk time dan space sendiri, nah ini ada pengukurannya. Nah, ini ada dinotasikan dengan B, itu adalah faktor percabangan. Kemudian ada D, itu adalah deep atau kedalamannya. Dan M adalah kedalaman maksimum dari search tree. Nah, itu adalah beberapa performa dari algoritma searching. Nah, ini jenis-jenis teknik pencarian. Ini ada yang kalau blind search atau tadi uninformed search. Nah, ini ada deep first search, ada breadth first search, ada uniform, ada depth limited search, kemudian iteratif deepening search. Nah, kalau misalnya yang heuristik, ini ada hill climbing, ada least cost search, ada yang best first search gitu ya. Nah, yang akan kita pelajari hanya difokuskan pada depth first search dan breadth first search. First search. Ya. Apa bedanya? Nah, breadth first search. Nah, ini adalah pencarian dilakukan itu pada semua node dalam setiap level secara berurutan dari kiri ke kanan. Jadi dari BFS itu dari kiri ke kanan. Pencariannya ke semua node setiap level secara berurutan dari kiri ke kanan. Nah, jika pada suatu level belum ditemukan solusi, nah maka pencarian dilanjutkan ke level berikutnya. Demikian seterusnya sampai ditemukan solusi. Dengan strategi ini, maka dapat dijamin bahwa solusi yang ditemukan adalah yang paling baik atau optimal. Nah, BFS sendiri ini harus menyimpan semua node yang pernah dibangkitkan. Nah, hal ini harus dilakukan untuk penelusuran balik jika solusi sudah ditemukan. Nah, struktur datanya nanti QWI ya, ada urutan. Nah, ini adalah bagaimana breadth first search itu bekerja. Jadi ini misalnya node awalnya adalah S, kemudian tujuannya atau solusinya itu adalah huruf F. Masih, Pet? Ya, masih. Jadi ini adalah node awal. Nah, ini adalah node awal, ini adalah node akhir atau solusinya gitu. Nah, sepertinya disampaikan. Nah, ini pencarian dilakukan pada semua node dalam setiap level secara berurutan dari kiri ke kanan. Terus kalau nggak nemu, berarti pindah level dari kiri ke kanan. Nah, makanya dia jadi bentuknya adalah node awal ke kiri dulu. Ini apakah node yang solusi? Bukan. Terus ke kanan. Terus dari sini ke kiri lagi, ini node solusi? Bukan, misalnya gitu. Nah, pindah lagi ke sini. Andai kata di sini ada node lagi, misalnya gitu ya, ada lagi, dan ceritanya ini F, ini ada G, ini ada H, ini ada I,
sini ada J gitu ya. Nah, misalnya yang solusinya adalah I, berarti dari F ini akan ke kiri lagi gitu ya. Nah, baru ke sini lagi. Nah, konsepnya sih seperti itu. Dia ke kiri dulu baru ke kanan, ke kiri dulu baru ke kanan. Pindah level, kiri dulu ke kanan, kiri dulu ke kanan. Nah, jadi seperti itu. Perbedaannya dengan depth first search. Nah, ini pencarian dilakukan pada satu node dalam setiap level dari yang paling kiri. Jika pada level yang paling dalam solusi belum ditemukan, maka pencarian dilanjutkan pada node sebelah kanan. Nah, node yang kiri ini dapat dihapus dari memori. Nah, struktur datanya nanti bentuknya adalah stack. Nah, kelebihan dari DFS ini, nah ini adalah pemakaian memori itu hanya sedikit. Nah, berbeda jauh dengan BFS yang harus menyimpan semua node yang pernah dibangkitkan. Nah, jika solusi yang dicari berada pada level yang dalam dan paling kiri, ini maka DFS ini akan menemukannya secara cepat. Nah, kelemahannya, ini jika pohon yang dibangkitkan mempunyai level yang dalam, ini tahingga, maka tidak ada jaminan untuk menemukan solusi. Nah, jika terdapat lebih dari satu solusi, nah yang sama tetapi berada pada level yang berbeda, maka pada DFS tidak ada jaminan untuk menemukan solusi yang paling baik. Nah, jadi tekniknya untuk DFS itu adalah diperiksa paling dalam dulu. Nah, paling dalam dulu. Kalau teman-teman lihat tadi kita sama-sama ya, kita sama-sama. Nah, ini adalah node awalnya, itu adalah di S, kemudian akhirnya di sini adalah F. Nah, kalau misalnya gambar tadi itu kan di BFS itu kan cuma nyampe sini. Jadi dia sama ya, ke kiri dulu baru ke kanan, ke kiri dulu baru ke kanan, gitu ya. Ini kalau misalnya saya gambarin ini ya, apa itu namanya BFS kita pakai warna apa ya? Ini ya, biru. Nah, jadi kalau misalnya tadi BFS, nah ini kan berarti gambarnya ke sini, gitu ya, terus ke sini, terus ke sini, terus ke sini. Nah, udah ada solusi ya. Nah, udah ada solusi. Ketemu nih di F. Nah, kalau misalnya DFS, nah ini beda. Kalau DFS, kuning. Nah, kalau DFS, ini node awalnya adalah S. Nah, ini ke kiri dulu. Jadi bisa lihat sih di tanda panahnya. Jadi ini dari ke A dulu, ya. Kemudian apakah sama dengan F atau solusi? Bukan. Dicek lagi. Kemudian apakah ini solusi? Bukan. Dicek lagi. Ini apakah solusi? Bukan, gitu ya. Nah, jadi dicek dulu kedalamannya, gitu ya. Oh, udah habis nih, nggak ada lagi, gitu ya. Nah, ini baru pindah. Ini bukan solusi? Bukan. Baru pindah lagi ke atas. Inikah solusi? Bukan, gitu ya. Nah, terus pindah lagi. Solusi? Bukan, gitu ya. Nah, setelah ini pindah lagi ke kiri, apakah solusi? Bukan, gitu ya. Terus pindah lagi, ini, oh ternyata solusinya di sini, gitu ya. Jadi kalau DFS itu ke kiri dulu sesuai kedalamannya. Jadi kalau misalnya semakin dalam, ya udah semakin lama, gitu ya. Walaupun node-node yang sudah dilewatinya akan dihapus gitu. Tapi kan memakan waktu yang lebih lama. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi itu ya perbedaan antara
BFS dan DFS atau breadth first search dan depth first search. Namanya juga depth ya, berarti kedalaman gitu ya. Oke. Selanjutnya, setelah tadi kita membahas tentang teknik searching, ada BFS dan DFS. Nah, kita ke konsep dari computer vision. Nah, nanti computer vision ini, ini akan bermain-main dengan kamera gitu ya. Nah, ini adalah salah satu bidang yang berhubungan dengan upaya untuk membuat komputer dapat menangkap informasi yang berada dalam suatu gambar atau video. Nah, ini salah satu bidang teknologi yang memungkinkan suatu komputer bisa melihat objek di sekitarnya atau memungkinkan komputer untuk mengidentifikasi dan memproses objek dengan cara yang sama seperti manusia. Nah, computer vision ini menggabungkan kamera, komputasi berbasis edge atau cloud, perangkat lunak, dan kecerdasan buatan, ini sehingga sistem dapat melihat dan mengidentifikasi objek. Jadi, computer vision sendiri, jadi bagaimana caranya itu, misalnya si kamera itu bisa melihat objek, gitu ya, kemudian dideteksi. Ini misalnya kalau pengenalan wajah, oh ini saya gitu ya. Oh ini Anti, oh ini Diva, oh ini Mela, oh ini Nuha, misalnya kayak gitu. Nah, berbeda dengan pengolahan citra. Jadi beda ya? Beda. Kalau computer vision dari kamera menangkap. Kalau citra, kalau pengolahan citra atau image processing, ini adalah lebih menekankan pada aspek pemrosesan suatu gambar menjadi gambar yang lain. Jadi beda ya. Kayak kuliah di kita itu ada grafika citra, pengolahan citra, computer vision, itu sebenarnya sih sama-sama. Citra-citra juga gitu ya. Untung nggak ada yang namanya citra. Nah, itu tapi konsepnya berbeda. Nah, ini tugasnya dari computer vision itu adalah yang pertama menangkap, kemudian memproses, menganalisis, dan memahami gambar. Gitu ya. Nah, fungsi dari computer vision sendiri ini adalah mendapatkan informasi yang lebih jelas, meningkatkan kualitas gambar, itu dapat menganalisis dan dapat memahami objek. Nah, ini kira-kira konsepnya sih penerapan computer vision ini di bidang matematika. Ini si computer vision memiliki hubungan dengan bidang matematika. Ini terutama bagian statistik, geometri, dan juga optimasi. Nah, bagian dalam matematika ini sangat berhubungan dengan komputer. Kemudian tentu saja di bidang kecerdasan buatan, nah ini penerapannya juga sudah banyak. Ini ada misalnya robot, gitu ya, absen sidik jari atau scan foto, gitu ya, itu penerapannya. Di bidang industri ini tentu saja banyak dari mobil, motor, gitu ya, dan menggunakan computer vision untuk menyortir barang. Di bidang medis ini ada X-ray, kemudian ultrasonik, tomografi, itu ya. Nah, jadi tadi computer vision, searching, computer vision, machine learning. Nah, machine learning ini merupakan teknologi yang mampu mempelajari data yang ada dan melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan apa yang ia pelajari.
Nah, tekniknya sendiri itu machine learning itu ada dua. Ada teknik supervised learning. Nah, ini adalah teknik yang dapat diterapkan pada pembelajaran mesin yang dapat menerima informasi yang sudah ada pada data dengan memberikan label tertentu. Nah, ada juga yang teknik unsupervised learning. Nah, ini merupakan teknik yang dapat diterapkan pada machine learning yang digunakan pada data yang tidak memiliki informasi yang bisa diterapkan secara langsung. Nah, langkah dari machine learning sendiri sama kembali pada konsep kecerdasan buatan, di mana langkah utama adalah data atau faktanya. Nah, cara mengumpulkan data ini bisa data mentah, ini bisa akses atau database atau file teks. Nah, langkah ini adalah dasar pembelajaran untuk masa depan. Semakin banyak variasi, kepadatan, dan volume data yang relevan, semakin baik prospek pembelajaran untuk mesin. Kemudian yang selanjutnya adalah mempersiapkan data tersebut. Nah, setiap proses analitis berkembang dengan kualitas data yang digunakan. Nah, kita perlu melakukan waktu untuk menentukan kualitas data dan kemudian mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki masalah seperti kehilangan data dan lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah melatih sebuah model. Nah, langkah ini melibatkan pemilihan algoritma dan representasi data yang tepat dalam bentuk model. Ini data yang disiapkan dibagi menjadi dua, ada train dan test. Nah, bagian pertama atau training data ini digunakan untuk pengembangan model. Bagian yang kedua itu ada data test, itu digunakan sebagai referensi. Yang selanjutnya adalah mengevaluasi model. Nah, ini adalah untuk menguji keakuratan. Ini adalah bagian kedua dari data test yang digunakan. Nah, langkah ini menentukan ketepatan dalam pemilihan algoritma berdasarkan hasil pengujian. Nah, pengujian yang lebih baik itu untuk memeriksa ketepatan model, ini adalah dengan melihat kinerjanya pada data yang tidak digunakan sama sekali selama pembuatan model. Dan langkah selanjutnya adalah meningkatkan kinerja. Nah, langkah ini mungkin melibatkan pemilihan model yang berbeda atau memperkenalkan lebih banyak variabel untuk meningkatkan efisiensi. Nah, itulah sebabnya dibutuhkan banyak waktu untuk pengumpulan data dan persiapan data. Nah, jadi itu adalah langkah-langkah dalam machine learning. Nah, di dalam machine learning sendiri, itu langkah yang selalu dilakukan, itu adalah paling penting ya, paling penting adalah data yang disiapkan. Nah, ini dibagi menjadi dua bagian, ada train dan test. Nah, dalam machine learning itu yang paling penting itu ada ini ya. Jadi ada train dan ada test. Ya. Jadi kalau misalnya nanti kita praktikum machine learning ya, itu pasti kita punya data training dan data test. Nah, itu harus ada. Jadi contohnya gini sih sebenarnya ya. Apa ya? Kita itu seperti mau mengidentifikasi misalnya dari gambar gitu ya, atau misalnya dari daun gitu ya,
misalnya apa gambar lah, dari gambar ya. Atau yang inilah baru kemarin diskusi nih sama Pak Agus ya. Jadi kita itu ada penelitian tentang bagaimana membedakan ulat. Nah, sebenarnya sih ya kita sebagai orang teknik ya gitu ya, ngelihat ulat kayaknya sama-sama aja ya gitu ya. Paling kelihatannya oh ini berbulu gitu ya. Terus ini apa namanya? Ini nggak berbulu gitu ya. Ini ulat hijau gitu ya. Kita bisa melihat seperti itu gitu ya. Nah, terus kalau misalnya yang nggak tahu ya, mungkin ada yang iseng kalau dari apa dunia lain gitu ya, dunia lain. Maksudnya bukan teknik, misalnya orang-orang biologi itu kan penting. Ya, penting misalnya membedakan ulat karena mereka butuh klasifikasi. Ini ulat ini apa sih gitu ya. Kadang kan ulat juga misalnya ulat tanduk ulat hijau yang suka makan daun gitu ya. Nah, itu kan juga ada beda-beda ya. Ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya hijau gitu ya. Nah, itu kan beda-beda. Nah, ternyata yang dari ulat yang warnanya hijau itu juga beda-beda. Gitu ya. Dan walaupun misalnya di Indonesia nih si ulat yang suka makan daun misalnya warnanya hijau nih ya. Nah, bentuknya gitu ya. Terus bisa jadi kan misalnya di negara lain itu sama sih makan daun gitu ya dan juga warnanya hijau gitu tapi ada yang beda gitu. Nah, untuk menentukan ulat-ulat seperti itu, nah kita harus punya data gitu ya. Nah, data referensi atau training data. Nah, dari situ setelah data trainingnya ada, nah kemudian misalnya kita scan, terus kita scan, oh ternyata ini tuh tipe ulat yang apa gitu. Misalnya di daun mana ini tipe ulat apa kemudian asalnya dari mana gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi tetap untuk mengidentifikasi itu si benda atau si ulat itu dari mana, tetap kita harus punya data trainingnya, gitu. Misalnya, jadi tetap machine learning sendiri, pokoknya biasanya itu kita punya data training. Dan nanti sebagai data yang selanjutnya itu nanti akan ada data test. Jadi nanti kalau PA kalian itu ada tentang machine learning, yaitu nanti pasti ditanya training datanya dari mana, kemudian data testnya mana. Nah pasti yang penting sih itu. Tapi sampai saat ini nggak ada PA yang machine learning. Kebanyakan PA itu ya AR, terus game gitu ya. Nggak ada sih yang machine learning. Itu untuk S1 sih ya kayaknya, karena itu kan penerapan algoritma ya. Karena lumayan juga tuh untuk walaupun si data training ini ada yang bersifat open gitu ya, tapi tetap aja itu lumayan gitu untuk machine learning sendiri. Nah, seperti itu machine learning, ringkasan dari machine learning N. Nah, jadi N. Nah, mengenai jadi nanti kita praktikum semua mengenai yang diringkas ini. Jadi nanti ada searching, kemudian ada computer vision, kemudian ada machine learning, dan dalam-dalamnya ada deep learning, supervised learning, kemudian apa lagi?
unsupervised learning. Nah, kita akan belajar seperti itu secara garis besarnya gitu ya. Di dalam satu semester ya, kita belajar kecerdasan buatan. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu mengenai ringkasannya? Seru sih, cuma mumet. Ya, ada yang mau nanya? Atau tadi ada yang telat ya? Iya Bu, saya Bu, bertiga. Saya Bu, bertiga. Oh, barengan. Saya lagi bikin video profiling Bu di kampus. Oh, gitu.